Halo? Ya, udah bergabung belum? Bergabung di Google Meet. Udah tak undang? Siapa tuh? Ini Pak. Pak Taufik. Pak Topik? Oh iya. Oke, Pak Topik. Ya, halo. Ya, halo Pak Taufik. Tak ngambil handset dulu, Pak. Siap. Pak, suaranya kecil banget ya, Pak. Udah. Topik hilang. Masih ngambil headset. Sekarang Pak, mau Tribun? materinya jenengan no? Materi Materi. apa sih, Pak? Ya, Aku kira wudhu. ya nanti kan presentasi satu-satu gantian gitu. Oke, Ya tentang kita apa ini? kalau saya sih tentang alur tujuan pembelajaran itu. Oh, Gitu. berarti materinya beda-beda gitu ya, Pak? Ya boleh sama atau beda boleh. Yang dikuasain penjenengan apa? Aduh, nggak bawa modulnya. Gitu. Yang Berarti masing-masing orang tuh presentasi berapa menit? 20 minimal. 20. Oh, oke. Durasinya panjang ya, Pak. Berarti 20 kali 4. Iya kan nanti kan masih istilahnya pembukaan dan sebagainya kayak gitu. Ya kayak kita jadi Bu Alfia di situ. Oke, iya. Oke, sebentar, Pak. Saya keluar sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman, yaitu Pak Arjun yang baru gabung, Pak Taufik juga dari tadi, Bu Elmina, Pakai anggota dulu ya. tiga. Ya, untuk membuka asinkronos ini untuk cara ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Organisasi asinkronus ya untuk hari ini. Bagaimana sehat semuanya, Bapak Ibu? Sehat. Ya, Alhamdulillah sehat semua. Mari kita bersyukur. Dimulai. Ya, cukup sekian. Untuk selanjutnya alur tujuan pembelajaran. Saya buka slide dulu. Hari ini pertemuan ya kita bahas alur tujuan pembelajaran. Yang perlu diperhatikan untuk Bapak Ibu yaitu satu, konsep alur tujuan pembelajaran. Dua, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Tiga, yaitu proses penyusunan pembelajaran. Untuk selanjutnya itu 7 prinsip alur pembelajaran. Ya, Bapak Ibu harus pahami ketika di tujuan pembelajaran, jadi lebih mudah karena kita dari capaian tujuan pembelajaran kita nanti rumuskan langsung ke ATP. Ya, prinsipnya ini ada 7. Di antaranya satu yaitu sederhana dan informatif. Itu dengan sendirinya memahami apa yang kita buat itu ATP. Dia tidak menimbulkan tafsir ganda atau terlalu ambigu, harus jelas. Untuk apa? Untuk memudahkan ketika pembelajaran di kelas. Ya, juga harus punya rujukan, yaitu yang namanya itu glosarium. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Jadi kontekstual di sini memuat aspek pembelajaran sangat mendasar. Ya, mendasar Bapak Ibu, sederhana aja. Yang penting juga hasil pembelajarannya jadi mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan untuk kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas. Jadi betul-betul konten menyenangkan dan bermakna. Di situ berkesinambungan. Nah, berkesinambungan ini antar fase, antar tujuan pembelajaran saling terkait. Capaian nanti diruntutnya berjenjang
meroleh CP yang telah ditetapkan dalam setiap mata pembelajaran. Jadi penyusunannya itu kronologisnya berdasar urutan, Bapak Ibu. Perlu diperhatikan prinsipnya ini. Untuk yang selanjutnya itu mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. Konsep tiga ini yaitu yang pertama yaitu aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahap kognitif, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang kedua itu dimensi pengetahuan, harus faktual, konseptual, tidak asal itu ya Bapak Ibu. Tadi udah yang nomor pertama itu harus sederhana dan normatif. Kecakapan hidup yaitu jadi kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif itu harus muncul di situ di alur tujuan pembelajaran. Nah, di situ juga ditambah dengan P3 atau yang disebut dengan kurikulum Pancasila. Pancasila. Ya, profil Pancasila masih ingat? Profil Belajar, Pancasila. ya, belajar Pancasila masih ingat yang diajarkan kemarin? Oke. Ada yang ingat? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Terus? Apa tuh? Ini harus urut ya? Ya nggak urut nggak apa-apa. Hanya merefleksi aja yang kemarin. Atau Pak Arjun? Apa? Berkenalan Profil Pancasila. Benar kritis ya. Ya betul Bu. Profil Pancasila. Pancasila berarti yang pertama beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa. Ya. Akhlak mulia, berkebinekaan global. Ya. Kemudian gotong royong, bernalar kritis. Satu lagi kreatif. Mandiri. Lanjut merdeka belajar. Ya, jadi prinsip di kurikulum PK ini, ya ini yang ini merdeka belajar. Jadi anak betul-betul di kelas itu merdeka belajar itu dimunculkan dalam penyusunan ATP. Jadi pemahaman belajar merdeka belajar itu ada 3. 1, memerdekakan siswa dan berpikir dan bertindak pada ranah akademis, tanggung jawab secara moral. Jadi betul-betul itu ditanamkan di anak. Yang kedua, fasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya. Jadi Bapak Ibu yang untuk nomor 2 ini untuk merdeka belajar, kita jangan memaksakan anak atau menghakimi karena apa? Setiap anak itu mempunyai kecerdasan beda di situ. Jadi tidak memukul rata, kita betul-betul membimbing di pembelajaran merdeka ini, belajar merdeka, yaitu mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan belajar. Jadi betul-betul dari CP nanti ke ATP dan TP itu tujuan pembelajaran betul-betul dioptimalkan. Jadi seorang guru di kelas itu seorang pamong betul-betul membimbing anaknya. Lanjut ke operasional dan aplikatif. Operasional dan aplikatif ini merumuskan ATP, memvisualisasikan, mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh dan dapat diajukan profesional dan aplikatif merancang modul ajar. Jadi operasionalnya itu sudah ada di modul ajar. Ya, itu di seperti penilaian dan sebagainya di situ asesmennya itu betul-betul udah muncul juga strateginya pembelajaran dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu 7 prinsip dari ATP yaitu adaptif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Namanya kita kan ngajar aspek apa, namanya musik atau seni rupa atau tari dan teater. Apa namanya musik atau seni rupa atau tari dan teater. Nah, betul-betul sesuai karakteristiknya pelajaran. Yang kedua, karakteristik siswa. Nah, siswa itu bisanya apa? Lah kalau di
untuk pengembangannya bisa di eskul dan sebagainya, ini juga bisa untuk karakteristik siswa. Untuk prosedur penyusunannya itu nomor satu melakukan analisis CP. Jadi dianalisis CP-nya baru nanti ke alur penyusunan ATP-nya jadi biar jelas. Yaitu ada 6 fase. Fase A, fase B, fase C, fase D, fase E. Nah, ini betul-betul diperhatikan nanti karena munculnya di modul. Ya, di modul. Untungnya kalau untuk praktek kemarin sudah dipapar. Kedua yaitu mengidentifikasi kompetensi di akhir fase. Kompetensi yang sebelumnya perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi akhir fase. Jadi betul-betul Bapak Ibu membimbing betul biar apa namanya pencapaian itu terlihat. Bisa itu juga menggunakan asesmen. Selanjutnya yang ketiga yaitu melakukan analisis secara elemen, suplemen, profil pelajar Pancasila itu betul-betul dimasukkan karena di kurikulum PK ini betul-betul tadi yaitu yang keempat berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase. Rumusan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan ada dicapai. Jadi betul-betul dipertimbangkan ya kayak dari tujuannya itu pembelajaran di modul itu betul-betul dipahami. Mana-mana akan dipahami variasi keterampilan, berpikir apa yang dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena juga nanti anak juga akan kembali juga ke dunia luar. Betul-betul itu punya tujuan. 5 yaitu setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susunan tujuan pembelajaran secara linear. Nah, jangan lupa atau ngacau jangan. Kita harus linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di hari ke hari. Nanti Bapak Ibu membuat modul namanya diacak gitu ya. Ini pelajaran pertemuan ini jadi pertemuan ke-10. Pertemuan 1 jadi pertemuan ke-8 itu jangan seperti itu. Kita betul-betul di modul itu diurut. Karena apa? Karena eh, alurnya ya, alur perlu diperhatikan. Yang keenam, tentu lingkup materinya dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Betul-betul ditentukan biar spesifik. Ya, tadi seperti yang ditampilkan Pak Taufik itu untuk pembelajaran ya, tugasnya yang kemarin itu betul-betul di apa ya disusun dengan rapi ya. Tujuannya pembelajaran dapat dimiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Lebih dari materi itu dari satu itu kita sebagai guru ya harus betul-betul eh, luas untuk memberikan pemaparan, pemahaman terhadap anak. Oh, seni itu bukan hanya seni lukis saja, bisa juga nanti alirannya apa. Kalau di seni lukis, nanti kalau di musik, wah ini genrenya apa, macamnya dari mana, dan sebagainya itu betul-betul kita menguasai. Untuk selanjutnya, yaitu yang ketujuh, prinsip penyusunannya berdasarkan perumusan TP, tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam pembelajaran diperlukan. Contoh TP untuk mencapai satu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480 dan sikap. Jadi sudah dipikirkan terlebih dahulu ini ya Bapak Ibu. Nanti untuk diskusi berapa menit dan untuk pemaparan juga berapa menit. Ice breakingnya juga berapa menit itu betul-betul apa namanya dicantumkan di modul. Biar apa? Biar terarah tadi. Ya, biar terarah juga anak tidak bingung, ya, tidak bingung. Nanti pelajaran juga akan mengasihkan juga. Nah, di situ
Cukup sekian untuk presentasi saya hari ini. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau sanggahan dari penyampaian saya? Monggo Bu Ermina. Monggo Bu Ermina. Pak Arthur. Pak Taufik. Pak Taufik. Kayaknya sudah jelas deh. Kayaknya Oh, sudah udah jelas deh. jelas. Iya, Oh, sudah jelas. iya, sudah lengkap. Sudah Menurut saya, sudah lengkap. Menurut saya. Ya, udah segitu aja dari untuk sinkronos hari ini dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat penyampaian saya, juga bisa dikembangkan untuk anak didik kita. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada salah kata dari penyampaian saya. Cukup sekian, kalau tidak ada pertanyaan maupun sanggahan. Terima kasih untuk partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.